Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sofiullah, NIM 1924 10 10 2014. Saya Alif Snedin Riza, 1924 10 10 2013. Kami dari Statistika D, kelompok 2. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana judulnya yaitu pengaruh bermain game terhadap antusiasme belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan latar belakang yang telah kami jelaskan atau yang kami buat, kami melakukan penelitian ini untuk membuktikan apakah benar durasi bermain game dan frekuensi bermain game harian itu berpengaruh pada antusiasme belajar atau tidak. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian yang kami buat adalah bagaimanakah durasi bermain game dan frekuensi bermain game berpengaruh pada antusiasme belajar di atau pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang kedua, seberapa durasi bermain game dan frekuensi bermain game berpengaruh pada antusiasme belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka dibuatlah batasan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, kami hanya meneliti tentang pengaruh durasi bermain game dan frekuensi bermain game terhadap antusiasme belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang kedua, pengambilan data yang kami lakukan itu menggunakan kuesioner. Yang ketiga, responden adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah, yang pertama, untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh durasi bermain game dan frekuensi bermain game terhadap peningkatan antusiasme belajar di lingkup mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya hubungan antara durasi bermain game dan frekuensi bermain game terhadap peningkatan antusiasme belajar di lingkup mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah analisis agresi linear berganda. Di analisis di bagian analisis agresi linear berganda, ini merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Menurut Sugiono 2016. Persamaan analisis regresi linear berganda yaitu biasa terdapat simbol Y dan lebih dari satu variabel bebas atau bisa disimbolkan dengan X. Secara umum bentuk persamaannya seperti berikut. Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus titik-titik hingga Bn dikali Xn, yang dimana Y yaitu variabel terikat, Xn variabel bebas, A itu adalah nilai konstanta, Bn itu adalah nilai koefisien regresi variabel Xn. Nah, dari variabel Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus hingga Bn dikali Xn, itu dapat dikembangkan seperti ini. Sigma Y sama dengan AN plus B1 kali sigma X1 plus B2 kali sigma X2 hingga Bn dikali sigma N. Lalu bisa dikembangkan seperti berikut ini di bawahnya, yaitu ada sigma X1 kali Y sama dengan A dikali sigma X1 plus B1 kali sigma X1 kuadrat plus B2 dikali sigma X1 dikali X2 plus hingga Bn dikali sigma X1 kali N. Dan seperti itu. Bisa dikembangkan juga seperti di bawahnya ini. Persamaan keempat. Lanjut, analisis koefisien korelasi berganda. Selain untuk mengetahui persamaan regresi, kita juga perlu mengetahui keeratan hubungan variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Untuk membuktikannya, maka kita perlu melakukan analisis koefisien korelasi berganda dengan persamaan seperti berikut. R sama dengan akar B1 kali sigma X1 kali Y plus B2 dikali sigma X2 kali Y per sigma Y2. Dengan keterangan seperti berikut. R adalah korelasi berganda, Y adalah variabel terikat,
X1 kali X2 itu adalah variabel bebas, B1 kali B2 yaitu nilai koefisien regresi variabel Xn. Nilai korelasi berganda itu sendiri itu bisa bernilai antara 0 hingga 1. Maka semakin terikat antara variabel bebas dengan variabel terikat, sebaliknya semakin mendekati angka 0, semakin tidak terikat antara variabel-variabel tersebut. Pause. Selanjutnya yaitu uji signifikasi. Di sini uji signifikasi kita menggunakan bantuan dengan distribusi T, yang dimana kita melakukan pengujian parsial atau individual untuk menentukan suatu signifikan dari variabel X1 dan X2, yaitu B1 dan B2, seperti persamaan berikut ini. T sama dengan Bn per Sbn dengan bantuan Sbn sama dengan Se per akar sigma dalam kurung Xn min X2 kuadrat. Nah, di sini kita juga bisa mengembangkan seperti persamaan 8 dan persamaan 9. Dan di mana keterangannya sebagai berikut. T adalah nilai signifikasi, B nilai koefisien variabel X, dan SB standar error koefisien regresi, SE standard error of estimate, N jumlah responden, X variabel bebas. Y min Y kuadrat, yaitu nilai estimasi Y atau Y aksen. Menurut kriteria pengujian dua sisi, jika T dihitung kurang dari min T atau tabel, nilai T dihitung baik, mohon maaf saya ulangi. Di sini menurut kriteria pengujian dua sisi itu maksudnya yaitu kita menghitung terlebih dahulu nilai T hitung. Apabila nilai T hitung berada di luar jangkauan antara min T tabel dan plus T tabel, maka bisa disimpulkan variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selain pengujian parsial, kami juga akan menguji menggunakan pengujian simultan menggunakan bantuan distribusi F, yang dimana persamaan signifikasinya sebagai berikut. Nah, apabila F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan, yang dimana persamaannya sebagai berikut. F sama dengan R kuadrat dalam kurung N min M min 1 per M dalam kurung 1 min R kuadrat, yang dimana keterangannya sebagai berikut. F adalah nilai signifikasi, R koefisien korelasi berganda, N jumlah responden, M adalah jumlah variabel bebas. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhkah game online yang dimainkan oleh para mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, yaitu di sini memberikan kepada 30 responden dengan maaf. Mohon maaf, di sini kami terdapat kekeliruan, yaitu sebenarnya kuesioner ini kami berikan kepada 26 responden, tetapi kami salah mengetik menjadi 30 responden. Yang dimana skalanya itu antara 1 hingga 5, keterangannya yaitu 5 SS atau sangat setuju, 4 jawaban setuju, 3 ragu-ragu, 2 jawaban tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Kemudian dibuatlah skor dari hasil ini atau dibuat tabel, yaitu dengan koefisien X1 dan X2. Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan pengujian menggunakan pengujian parsial atau individual, yang dimana distribusi T, dan pengujian simultan atau serentak, yang dimana distribusi F. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Saya akan menjelaskan bersamaan dengan hasil respon from statistika D, yaitu kuesioner yang kami lakukan kemarin. Jadi mohon diperhatikan. Dari kuesioner yang telah diberikan kepada 26 responden, kita mendapat istilahnya rekapan seperti berikut. Untuk jawaban responden variabel X1 atau durasi bermain game, untuk jawaban yang dijawab sangat setuju yaitu ada 4 dan setuju sebanyak 12.
Baik, ini kami sudah mengaturnya di data statistik juga. Ini apabila kami hitung semua, maka akan jadi seperti ini. Lanjut ke jawaban responden untuk pernyataan pada variabel X2 atau frekuensi bermain game. Yang menjawab sangat setuju ada 5, yang menjawab setuju ada 2, yang menjawab ragu-ragu ada 10, tidak setuju ada 3. Dan untuk jawaban responden untuk pernyataan pada variabel Y atau antusiasme belajar, yang sangat setuju ada 7, yang setuju ada 7. Baik, dari data yang kami sudah rekap itu akan dimasukkan ke tabel statistik. Ini kami dapat dari sini. Ini sudah kami hitung semua. Untuk link lengkapnya nanti kami taruh di deskripsi. Kita skip saja, kita langsung saja ke analisis ya. Jadi kita jelaskan saja di sini. Jadi untuk persamaan satu kan tadi adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2. Jadi kita langsung masukkan saja untuk Y. Nah, ini diambil dari persamaan yang ini. Yang ini ya. Persamaan 2 yaitu sigma Y adalah 109 dan dan AN atau jumlah responden adalah 26 dan sigma B1 adalah 98 dan sigma X2 adalah 94. Kita masukkan dulu. Lalu kita masukkan persamaan ketiga, di mana sigma X1 kali Y sama dengan seperti berikut. Kita juga sudah menghitung di sini, sigma 1 Y adalah 452. Ditambah 98A, ditambah 382B. Ya, 382 adalah sigma dari X1 kali X2. Oh, bukan. Oh, maaf. X1 kuadrat. 382 ditambah 353 di mana X1 kali X2 di sigma. Dan dimasukkan juga ke persamaan 4 yaitu sigma X2 kali Y dan sigma X2A, sigma X1 X2 B1 dan sigma X2 kuadrat B2. Nah, jadi kita perhitungannya menggunakan metode eliminasi langsung, yaitu seperti ini. Kita eliminasi untuk perhitungan saja, kita andaikan ya untuk A ya, untuk B adalah B1 dan C adalah B2. Dan ini adalah metode eliminasi seperti layaknya umumnya. Saya skip saja. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi juga. Apabila kita lakukan eliminasi dan substitusi, maka kita akan mendapatkan A adalah 4003 dibagi 1094, B1 adalah 1336 dibagi 4923, B2 adalah minus 143 dibagi 4923. Dan kita langsung saja, A sama dengan 3659, B adalah 0,271, B2 adalah 0,29. Ini 3 koma ya, bukan 3000. Di sini kita masukkan saja di persamaan yang paling awal. Hasilnya adalah seperti sekian. Nah, dengan demikian maka persamaan revisi berganda diperoleh Y sama dengan 3,659 ditambah 0,271X1 minus 0,029X2. Dan untuk selanjutnya itu nilai konstanta diabaikan karena dianggap variabel-variabel yang ada X1, X2, dan Y itu memiliki satuan yang sama. Itu menurut dan buku
oleh Danang 2013. Selanjutnya kita lakukan analisis koefisien linear berganda, di mana R itu sama dengan B1 kali sigma X1 Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma dari Y kuadrat. Jadi kita masukkan saja B1-nya tadi 0,271 dikalikan sigma X1 kali Y 452 ditambah minus 0,029 ditambah dikali 429 dibagi sigma Y kuadrat yaitu 551. Hasilnya kita akan mendapatkan 0,446. Nah, 0,446 itu karena angka tersebut menjauh dari 1, sehingga durasi bermain game dan frekuensi bermain game tidak berpengaruh erat dengan antusiasme belajar. Selanjutnya, kita melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi tadi seperti yang dijelaskan ada pengujian parsial dan simultan. Sekarang kita jelaskan yang parsial dulu. Langsung saja ke pengujian koefisien B1. Ini adalah tabel distribusi T ya. Jadi pertama menentukan T tabelnya. Diketahui jumlah responden adalah 26 dan level of significance seperti analisis koefisien tadi adalah 1%, sehingga kita pakai TA bagi 2 dan DF N-2. Di mana T adalah 1% dibagi 2 dan DF adalah 26 min 2, sehingga kita menentukan dari T tabel 0,005 dengan DF 24. 00,5, 24, 27, 69. Kita karena pakai pakai 3 digit, kita langsung konversi aja 2,797. Jadi kita langsung tinggal menghitung saja. SE adalah sigma Y min Y aksen. Y aksen itu adalah variabel prediksi ya. Jadi sebelumnya itu kita harus menghitung seperti ini dulu. Yaitu ini adalah rumus linear biasa, kita skip saja. Untuk Y aksen itu adalah sama dengan 0,27439X ditambah 3,54268. Kita bedakan, ada 2 tabel, kita bedakan karena untuk X1 dan X2 itu adalah variabel yang berbeda. Jadi kita menggunakan bantuan Excel, kita bantu semua gini. Dan yang diperlukan kan adalah Y min Y aksen dikuadratkan kan. Jadi kita tinggal seperti ini. Totalnya adalah 5,396. Kita convert aja ya, 5,396 dibagi 26 min 2 sama dengan 0,097. Selanjutnya kita menghitung mean, ya seperti biasa jumlahnya X berapa dibagi jumlah responden, berarti totalnya adalah 3,769. Selanjutnya adalah menghitung standar error coefficient regresi. Jadi kita hitung 0,097 itu adalah SE-nya tadi, 0,097 dibagi XN dikali X. Ini berarti maksudnya XN itu kalau nggak salah nilai totalnya ini, si X ini, dikurangi mean dan dikuadratkan. Nah, itu kita dapat skor yaitu 12,615, kita masukkan dan dikuadratkan. Maksudnya diakar. Nah, kita dapat hasil 0,027. Selanjutnya kita masukkan ke variabel T hitung yaitu B dibagi SB yaitu 0,0271 dibagi 0,027 yang hasilnya adalah 10,037. Nah, karena itu kita hitung dulu, kita menentukan dulu ya H0 dan H-nya. Jadi untuk H0-nya itu nilai koefisien regresi atau B1 durasi bermain game itu tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh. Nah, kalau yang HA apabila HO ditolak, maksudnya H0 ditolak, maka durasi bermain game signifikan atau terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antusiasme belajar. Nah, kriteria pengujiannya itu H0 seperti yang dijelaskan tadi, H0 itu diterima jika T hitung berada di antara minus T tabel dan plus T tabel. Nah, tapi kan karena ini tadi hasilnya 10,037 itu berada di luar jangkauan ya, maka H0 ditolak.
Yang kita terima adalah HA, yaitu nilai koefisien regresi B1 atau durasi bermain game signifikan atau terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antusiasme belajar. Selanjutnya kita hitung koefisien B2. Caranya sama ya, kita skip saja. Untuk datanya kami akan masukkan di deskripsi tadi. Dan hasilnya untuk T adalah 1,260. Dan di mana 1,260 itu kita tentukan H0 dan HA-nya. H0 adalah nilai koefisien regresi B2 atau frekuensi bermain game tidak signifikan terhadap antusiasme belajar. HA yaitu frekuensi bermain game signifikan atau terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antusiasme belajar. Dan berdasarkan kriteria tadi, itu 1,260 itu berada di antara minus T-tabel dan plus T-tabel. Jadi kita karena ini terdapat pada jangkauan ini, maka H0 diterima, sehingga kita menerima nilai koefisien regresi B2, frekuensi bermain game tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antusiasme belajar. Selanjutnya adalah pengujian simultan, yaitu distribusi F. Di sini tuh istilahnya bedanya dari pengujian yang individual tuh ini dilakukan secara simultan. Kalau yang partial tadi kan harus satu persatu ya, tapi kalau yang simultan atau serentak ini kita menggunakan distribusi F dan istilahnya mengtes apakah variabel yang X1 dan X2 itu terikat dengan Y menggunakan distribusi F. Nah, di sini kita langsung ke analisis saja biar bingung. Digunakan level of significance A adalah 5% dengan degree of freedom pembilang adalah banyaknya variabel bebas M2, X1 dan X2 kan tadi ada 2. Serta penyebut adalah M min M min 1 yaitu N adalah jumlah responden berarti 26 dikurangi 2 dikurangi 1 ada 23. Maka diperoleh F tabel yaitu 5% dengan DF 2 dan 23. Kita 2, 23 adalah 3,42. Jadi kita F tabelnya adalah 3,42. Selanjutnya kita masukkan rumus saja. F sama dengan R kuadrat. Dan di selanjutnya ini ya, kita skip aja. R tadi adalah 0,446 yang koefisien regresi linear. Mana tadi R? Ini kan 0,446 ya. Jadi kita masukkan 0,446 kuadrat dalam kurung 26 min 2 min 1 dibagi 2 dalam kurung 1 min R kuadrat. Hasilnya adalah 1,832. Dan di sini kita menentukan H0 dan HA. H0 adalah nilai koefisien regresi B1 dan B2 atau durasi bermain game dan frekuensi bermain game tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh terhadap antusiasme belajar. Di mana kebalikannya HA yaitu berarti durasi bermain game dan frekuensi bermain game tidak bermain game signifikan atau terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antusiasme belajar. Di sini kriteria pengujiannya H0 diterima jika F hitung minus dari F tabel dan H0 ditolak apabila F lebih besar dari F tabel. Nah, karena hasil yang telah diperoleh yaitu F hitung yaitu 1,832 kurang dari F tabel yang adalah 3,42, maka H0 diterima. Dan di sini nilai koefisien regresi B1 dan B2 berarti durasi bermain game dan frekuensi bermain game tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antusiasme belajar. Nah, dari uji signifikasi yang telah kami lakukan dari yang individual dan simultan, berarti kita bisa menyimpulkan ya untuk yang pengujian individual yang berlaku hanyalah durasi bermain game, di mana frekuensi bermain game itu tidak berpengaruh terhadap antusiasme belajar, namun yang durasi bermain game itu sangat berpengaruh atau signifikan. Nah, tapi kalau kita hitung secara simultan atau dua-duanya di tes, itu malah durasi bermain game dan si frekuensi bermain game tidak terdapat pengaruh atau signifikan. Berarti kita simpulkan pada pengujian individual itu yang berhubungan adalah durasi bermain game, tapi kalau diuji secara simultan itu yang tidak ada hubungannya sama sekali antara durasi bermain game dan frekuensi bermain game terhadap antusiasme belajar. Dan kesimpulan kedua, penggunaan game berdasarkan durasi dan frekuensinya tidak memiliki hubungan yang erat terhadap peningkatan antusiasme belajar, di mana kami tadi peroleh analisis korelasi berganda R sama dengan 0,446, di
di mana angka tersebut menjauh dari satu, yang artinya tidak ada hubungan yang erat sama sekali. Nah, seperti itulah hasil penelitian dari kami, yaitu pengaruh bermain game terhadap antusiasme belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Terima kasih telah melihat video kami dan membaca paper kami. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.